Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Saat ini Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak jauh dari pintu masuk. Jadi He Yu dan Hou Fei juga bisa melihat aura ahli tingkat kaisar itu. Segera setelah itu Qin Yu dan saudara-saudaranya terbang menuju pintu masuk. Hanya ketika mereka semakin dekat ke pintu masuk, Qin Yu berhasil benar-benar merasakan betapa besarnya setengah planet yang terdiri dari Cosmic Fragmentary Golden Stream itu. Bahkan bisa dianggap tidak terbatas. Saat melihat dari jauh yang mereka lihat hanyalah sebuah bola. Sekilas seluruh tempat tampak seperti emas. Hanya ada satu tempat lubang melingkar dengan diameter sekitar 10 meter itu bukan emas. Hanya cahaya yang lemah sesekali terlihat di dalamnya. Qin Yu dan saudara-saudaranya terbang ke depan lubang melingkar itu. Qin Yu mengerutkan kening. Menurut informasi di peta antar bintang, pintu masuk ke kuil Dewa Penyihir harus dibuka. Namun sekarang Qin Yu malah menemukan bahwa terowongan masuk telah disegel. Qin Yu mengerutkan kening. Membran transparan yang dibentuk oleh penghalang sebenarnya memiliki banyak aura berbeda yang mengalir melaluinya. Qin Yu dapat menemukan dengan kesadaran abadi, bahwa di balik membran atau di dalam lubang melingkar adalah sekelompok ahli tingkat kaisar. Mendadak kalian bertiga harus segera berangkat dari sini. Semua kekuatan utama dalam alam abadi dan alam iblis mencapai kesepakatan untuk menutup kuil Dewa Penyihir. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya. Sebuah transmisi suara terdengar di pikiran Qin Yu dan saudara-saudaranya. Qin Yu bahkan bisa melihat melalui membran transparan dan melihat banyak siluet yang terletak 7 hingga 8 meter di belakang membran transparan. Orang yang mengirimi mereka transmisi suara pasti salah satunya. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa pintu masuknya disegel? Tanya Hou Fei dengan bingung. Selanjutnya itu adalah keputusan yang disepakati oleh semua kekuatan dari 3 alam. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Qin Yu menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Biarkan aku pergi dan tanya Ao Wuming. Qin Yu langsung mengeluarkan arai rahasia transmisi dari alam Jianglan. Arai rahasia transmisi mengambang di ruang kosmik. Qin Yu memasuki Transmission Secret Array dan mengirim transmisi ke Ao Wuming. Setelah hanya beberapa saat berlalu, Qin Yu keluar dari Transmission Secret Array dengan cemberut di wajahnya. Bagaimana itu? He Yu melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Belum lama ini Peng Iblis Kaisar, Kaisar Naga dan semua pemimpin lain dari 3 alam berkumpul di satu tempat dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut perjanjian, saluran masuk ke kuil Dewa Penyihir akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Di waktu lain akan ditutup. 10.000 tahun, berapa lama kita harus menunggu itu? Hou Fei berkata dengan tidak puas. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan jijik. Tidak, bahkan setelah 10.000 tahun kami masih belum memiliki kualifikasi untuk masuk. Menurut kesepakatan mereka, setelah 10.000 tahun hanya alam abadi, alam iblis dan 3 pemimpin alam setan yang dapat mengirim orang ke kuil Dewa Penyihir. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk masuk sangat menyedihkan. Seluruh alam abadi hanya memiliki satu tempat duduk. He Yu dan Hou Fei segera menyadarinya. Kesepakatan oleh para pemimpin dari 3 alam ditetapkan, sehingga mereka dapat sepenuhnya mengecualikan ahli soliter dan ahli lain yang tidak begitu kuat, sehingga orang-orang itu tidak dapat memperoleh artefak ilahi di kuil Dewa Penyihir. Benar-benar tercela, Hou Fei mengutuk karena marah. Menurut apa yang Ao Wuming katakan, penghalang ini disebut 8-9 Space Ceiling Array. Pertahanannya begitu kuat, bahkan jika beberapa ahli level 9 Immortal Emperor bergandengan tangan, mereka masih tidak dapat menerobosnya. Namun saya malah ingin menguji apakah itu benar-benar sekuat yang dia katakan. Qin Yu menjentikkan kakinya, tubuh emas gelap 9 langkah telah menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki.
Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dengan ganas dia menendang membran transparan itu. Qin Yu yakin bahwa tendangan ini memiliki kekuatan untuk menembus planet. Bang! Suara yang sangat ringan terdengar. Qin Yu merasa seolah-olah tendangannya telah mendarat di atas kapas. Jumlah kekuatan serangannya yang tak ada habisnya telah sepenuhnya dilucuti. Membran transparan hanya memantul tidak rusak sedikit pun. Qin Yu tidak mampu menekan keterkejutannya. Seluruh tubuhnya sebanding dengan artefak ilahi kualitas menengah. Dia begitu kuat sehingga dia curiga bahwa bahkan di antara klan dinosaurus dari ruang paralel lainnya, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Namun tendangan kekuatan penuhnya secara tak terduga tidak mampu merusak penghalang sedikitpun. Kakak laki-laki ekspresi Hou Fei berubah. Kekuatan pertahanan penghalang ini memang menakjubkan. Saya curiga hanya Wulan yang bisa menerobosnya. Sebaiknya kalian semua berhenti membuang-buang waktu di sini. Tidak mungkin bagi kalian semua untuk menembus penghalang. Seorang ahli tingkat kaisar yang terletak di sisi lain dari penghalang transparan berkata kepada Qin Yu dan mereka melalui transmisi suara. Jelas mereka sangat percaya diri dengan penghalang itu. Sebelum mereka meminta bantuan Wulan, Qin Yu dan saudara-saudaranya memutuskan untuk mencoba menyerang penghalang bersama-sama. Namun menghadapi 8-9 ruang siling arai, Qin Yu dan saudara-saudaranya tiba-tiba tidak dapat menerobos, bahkan ketika menyerang bersama-sama. Dia bahkan meminta Hei Tong untuk membantunya dalam membujuk. Akhirnya dia berhasil mendapatkan Wulan untuk membantunya membuka 8-9 Space Ceiling Array ini. Setelah itu Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu dan Wulan menyerang bersama-sama. Sayangnya bahkan ketika mereka berempat bergandengan tangan dan menyerang bersama-sama mereka masih tidak dapat menerobos arai penyegelan ruang 8-9. Kakak, apa yang kita lakukan sekarang? Hou Fei melihat ke membran transparan dan kemudian melihat ke arah Qin Yu tanpa daya. Qin Yu juga menemukan adegan itu sulit dipercaya. Kekuatan serangannya sendiri pasti sebanding dengan dua kaisar abadi tingkat 9. Kekuatan serangan Hou Fei dan Hei Yu bisa dianggap sebagai kaisar abadi tingkat 9. Adapun Wulan ia memiliki kekuatan serangan 5-6 kaisar abadi tingkat 9. Namun bahkan dengan mereka semua bergandengan tangan dan menyerang, penghalang bersama-sama mereka masih tidak dapat menembusnya. Terakhir kali, Qin Yu mengatupkan giginya. Suruh Yeku dan Ao Wuxu membantu kami juga. Saya menolak untuk percaya bahwa dengan kita semua di sini, kita masih tidak dapat menerobos hal ini. Wulan juga melihat ke membran transparan ini dengan heran. Dia juga tidak percaya bahwa membran transparan ini benar-benar memiliki pertahanan yang luar biasa. Yeku dan Ao Wuxu muncul begitu saja. Saudara Qin Yu, apakah itu benar? Apakah membran transparan ini benar-benar sekuat yang Anda katakan? Kata Yeku dengan heran. Qin Yu mengangguk. Dia masih sangat terkejut. Kekuatan pertahanan benda ini benar-benar menakutkan. Jika seseorang menggunakan benda ini untuk mengelilingi seseorang, siapa yang bisa melarikan diri darinya? Namun Qin Yu tidak tahu bahwa arai penyegelan ruang 8-9, membutuhkan 72 ahli tingkat kaisar untuk mengaturnya. Untuk mengalahkan begitu banyak ahli sekaligus, tidak banyak kekuatan yang mampu melakukan itu. Semuanya bersiaplah, kita akan menyerang bersama, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Wulan, Yeku dan Ao Wuxu semuanya mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Kekuatan mereka semua telah disimpan sampai titik ekstrim. Menyerang. 6 dari mereka semua menyerang pada saat bersamaan. Dengan 6 ahli hebat bergandengan tangan dan menyerang bersama, kekuatan serangan mereka sangat kuat ke tingkat yang menakutkan. Dengan suara gemuruh serangan kekuatan penuh dari mereka berenam telah mendarat di membran transparan secara bersamaan. Selaput transparan itu sebenarnya mulai bergetar hebat. Namun setelah beberapa saat itu kembali ke keadaan tidak terganggu. Kegagalan.
Tanpa diduga bahkan dengan mereka berenam bergandengan tangan itu masih gagal. Qin Yu dan 6 lainnya saling melirik. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. 6 dari mereka saat ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, sehingga bahkan jika Kaisar Abadi tingkat 9 berdiri di depan mereka, Kaisar Abadi kemungkinan besar akan segera dihancurkan menjadi abu. Namun serangan gabungan mereka tidak dapat melakukan apapun pada arai penyegelan ruang 89. Qin Yu, biarkan aku kembali ke alam Jianglan. Ao Wuxu menarik napas dalam-dalam. Ao Wuxu yang selalu acuh tak acuh bangga dan menyendiri jarang menunjukkan ekspresi kaget. Namun saat ini dia bahkan sudah menyerah. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan dan menyerangnya bersama, mereka masih tidak dapat menembus arai penyegelan ruang 89. Dengan itu sepertinya tidak ada cara untuk menerobosnya. Qin Yu mengangguk dan membiarkan Ao Wuxu kembali ke alam Jianglan. Sial, ini benar-benar terlalu abnormal. Jika kita harus melawan siapapun dengan pertahanan yang begitu kuat, bagaimana orang bisa menerobosnya? Mata Hou Fei gemetar. Kekuatan pertahanan dari 89 Space Ceiling Array benar-benar mengejutkannya. Qin Yu mulai tertawa. Meskipun pertahanannya memang menakjubkan, siapa yang bisa langsung mengatur susunan formasi seperti itu saat bertarung? Apa yang Anda katakan tidak mungkin? Qin Yu telah melewatkan 1 poin. Untuk mengatur susunan formasi ini ada juga kebutuhan 72 ahli tingkat kaisar. Hei Yu melihat ke arah Qin Yu. Kakak, pintu masuknya telah disegel dan kita tidak dapat menerobosnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Yu juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pintu masuk di Dark Star Realm belum disegel. Ayo pergi dan gunakan yang itu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Baik, mata Hou Fei dan Hei Yu mulai bersinar. Qin Yu, yang terbaik bagimu untuk berhenti bermimpi, kata Ye Ku sambil tertawa. Wulan yang berdiri di samping mereka juga mengangguk dan berkata, Qin Yu hanya orang-orang dari Dark Star Realm yang diizinkan masuk ke pintu masuk Dark Star Realm. Tidak ada cara bagimu untuk masuk ke sana. Qin Yu sedikit terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirkan saja, jika orang luar bisa memasuki kuil Dewa Penyihir dari pintu masuk di alam bintang kegelapan, lalu apa gunanya bagi Peng Demon Emperor dan mereka untuk menutup pintu masuk ini? Saat itu Immortal Emperor Ni yang memiliki hubungan yang hebat dengan Black Flame Lord dan White Profound Lord. Namun bahkan dia tidak diizinkan masuk melalui pintu masuk di alam bintang gelap. Anda harus bisa membayangkan betapa ketatnya aturan itu, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu menyadari, seandainya Ni yang bisa masuk melalui pintu masuk di alam bintang gelap, maka dia tidak akan berakhir memasuki kuil Dewa Penyihir bersama Kaisar Yu dan Kaisar Mistik dan akhirnya bahkan kehilangan nyawanya setelah ceroboh. Qin Yu tiba-tiba punya ide. Wulan, Ye Ku, apakah kamu tahu bagaimana identitas orang-orang dari Dark Star Realm? Apakah kamu berasal dari Dark Star Realm atau bukan? Qin Yu bertanya. Dari sudut pandang Qin Yu seharusnya ada individu yang kuat dan lemah di alam bintang gelap. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak banyak orang di alam bintang kegelapan yang bisa menandinginya. Wulan tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Namun yang saya tahu adalah, bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang dari alam abadi atau alam iblis, mereka masih akan mudah ditemukan oleh mereka yang berasal dari alam bintang kegelapan. Haha, aku akan mencoba Dark Star Realm. Qin Yu tiba-tiba berkata. Wulan dan Ye Ku sedikit terkejut. Ye Ku segera berkata, Qin Yu pergi ke Dark Star Realm. Jika kamu ketahuan kamu akan dikejar untuk dibunuh, itu benar, Anda memiliki cincin mendalam yang menyala. Mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun Black Flame Lord dan White Profound Lord keduanya memiliki temperamen eksentrik. Meskipun mereka bersahabat terhadap Kaisar Abadi Niyang, itu tidak menandakan bahwa mereka akan ramah terhadap Anda.
Namun Qin Yu hanya tersenyum. Saat ini dia hanya berlatih dalam dua teknik bela diri yang berbeda. Yang pertama adalah transformasi bintang. Energi dari Stellar Transformation saat ini berada di dalam Stellar Space miliknya. Qin Yu tidak percaya bahwa orang-orang dari alam bintang kegelapan akan mampu menemukan energi dari ruang yang berbeda. Yang kedua adalah tubuh emas gelap 9 langkah. Ini adalah teknik bela diri tubuh. Karena orang-orang dari alam bintang kegelapan juga orang-orang yang melatih tubuh, mereka mungkin saja dia bisa berpura-pura menjadi satu. Selanjutnya, bahkan jika dia gagal, dengan kekuatan Qin Yu saat ini siapa yang akan dia takuti? Ini akan baik-baik saja selama dia tidak membuat marah Black Flame Lord dan White Profound Lord. Adapun Dewa Hukuman Emas. Tuan Hukuman Emas sebelumnya telah naik ke alam ilahi dan siapa yang tahu apakah Tuan Hukuman Emas baru telah lahir atau tidak. Wulan, Yeku kalian berdua juga menemani Ni yang ke alam bintang kegelapan. Saya ingin tahu, jika saya menggunakan tubuh emas gelap 9 langkah untuk berpura-pura sebagai orang dari alam bintang kegelapan, apakah mereka dari alam bintang gelap dapat mengetahui siapa saya? Qin Yu bertanya. Wulan sedikit terkejut. Yeku malah langsung menjawab, dia mulai tertawa. Qin Yu, saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa, karena Anda telah dilatih dalam teknik bela diri 9 langkah tubuh emas gelap, pasti tidak mungkin bagi siapapun di alam bintang kegelapan untuk mengenali Anda, jika Anda menyamar sebagai salah satu di antara mereka. Namun Anda hanya bisa berpura-pura sebagai seseorang yang berlatih dalam teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Oh itu benar, kamu tidak bisa menggunakan 9 langkah angkatan. Jika Anda menggunakan energi Anda untuk menyerang orang lain, Anda harus menggunakan energi emas. Hanya dengan begitu orang lain tidak akan mencurigai Anda, kata Yeku dengan hati-hati. Sekte Hukuman Emas tidak dapat menggunakan kekuatan 9 langkah. Tentang apa itu? Qin Yu bingung. Wulan yang berdiri di samping menjelaskan. Kami tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam bintang gelap. Namun kami masih memiliki gambaran umum. Ada 3 sekte teknik bela diri yang hebat di alam bintang gelap. Mereka masing-masing adalah Sekte Hukuman Emas, Sekte Api Hitam dan Sekte Mendalam Putih. Para pemimpin dari 3 sekte besar ini masing-masing adalah Tuan Hukuman Emas, Tuan Api Hitam dan Tuan yang Mendalam Putih, 3 penguasa agung. Semua orang di alam bintang kegelapan pasti akan berlatih di salah satu dari teknik bela diri 3 sekte besar. Teknik bela diri tubuh emas gelap 9 langkah saya berfokus terutama pada tulang dan otot. Dari hanya melihat bagian luar, orang lain dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu bukan teknik bela diri dari Sekte Api Hitam atau Sekte Mendalam Putih. Itu karena kedua teknik bela diri itu sama-sama memiliki ciri khas. Adapun teknik bela diri Sekte Hukuman Emas, mereka memberi perhatian yang sama pada otot dan tulang. Namun dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bahwa tubuhmu berbeda dari tubuh yang dilatih dari teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas memberikan kekuatan warna emas saat menyerang. Namun saat ini Anda telah mencapai tahap ke-8 dari tubuh emas gelap 9 langkah dan kekuatan 9 langkah Anda berwarna perak. Jadi Anda harus yakin untuk tidak menggunakan 9 langkah angkatan. Setelah Qin Yu mendengar apa yang Yeku katakan dia mulai tersenyum. Berwarna emas. Sekarang teknik bela diri transformasi bintang miliknya. Itu hanya kebetulan yang dibutuhkan untuk berpura-pura. Haha, saya sudah memutuskan. Aku akan pergi ke alam bintang gelap dan membuat identitas di alam bintang gelap dan kemudian secara terbuka memasuki kuil Dewa Penyihir, kata Qin Yu sambil tersenyum. Monyet kami akan menenangkan diri dan terus berlatih di alam Jianglan, Hei Yu malah tersenyum. Kecepatan kultivasi kakak laki-laki sangat cepat. Bahkan diriku yang sekarang merasa seperti aku tidak dapat mengejarnya.
Dan sekarang karena kakak laki-laki ingin pergi, dan mengembara di alam bintang kegelapan. Kita harus tinggal di alam Jianglan dan dengan tenang melatih diri kita sendiri. Hehe, dengan selisih waktu 10 kali lipat, kita pasti bisa mengejar kakak laki-laki. Setelah mendengar apa yang dikatakan Heiyu, Hou Fei juga tersenyum. Persis seperti yang Heiyu katana, sejak Qin Yu mencapai tahap ke-8 dari tubuh emas gelap 9 langkah, Hou Fei dan Heiyu yang masih level 7 Kaisar Iblis telah berusaha keras untuk mengejar ketinggalan sepanjang waktu. Haha, sebenarnya salah satu alasan mengapa saya pergi ke alam bintang kegelapan adalah, karena saya ingin menggunakan pintu masuk di alam bintang kegelapan untuk memasuki kuil Dewa Penyihir. Alasan lainnya adalah untuk melihat alam bintang gelap yang legendaris ini. Qin Yu dipenuhi dengan kegembiraan menjelajahi yang tidak diketahui. Saya tidak percaya bahwa orang-orang dari alam bintang kegelapan dapat menemukan energi di stellar space. Setelah itu Qin Yu melihat ke sisa dari mereka. Fei Fei, Xiao Hei, untuk saat ini kalian berdua akan tinggal di alam Jianglan dan melatih atau memberikan bimbingan kepada Tong Kecil dan Guo Fan. Baik kakak, kamu juga harus berhati-hati di Dark Star Realm. Hou Fei tidak lagi tertawa dan bermain. Sebaliknya dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi serius. Hanya Hou Fei dan Heiyu yang mengetahui kekuatan Qin Yu saat ini. Untuk dapat membunuh Qin Yu, tidak banyak orang yang mampu melakukan itu, bahkan di alam bintang gelap. Qin Yu terbang di ruang kosmik tak terbatas sendirian. Saudara laki-lakinya sudah masuk ke alam Jianglan. Qin Yu tidak menggunakan pedang ilahi penusuk langit, karena tubuhnya sekarang sebanding dengan artefak ilahi kualitas menengah. Pada saat ini dia bergegas menuju Bewitching Overlook Star dengan kecepatan yang menakutkan. Awalnya saya berencana untuk pergi ke alam bintang kegelapan secara langsung. Namun siapa yang mengira banyak celah ruang itu benar-benar membagi ruang antara wilayah klan burung dan alam bintang gelap memisahkan mereka. Qin Yu memiliki senyum pahit tak berdaya. Seberapa kuat Qin Yu, dia masih harus membuat jalan memutar di sekitarnya. Itu bukan celah ruang tunggal. Sebaliknya itu adalah retakan ruang angkasa yang serius. Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa melewati mereka secara langsung. Dari Bewitching Overacting Star, Qin Yu telah menggunakan Interstellar Conveying Array dan mencapai sebuah planet di ujung selatan dari Bewitching Overacting Star yang juga berbatasan dengan Dark Star Realm. Qin Yu telah berangkat menuju alam bintang gelap dari planet ini. Tidak ada fluktuasi ruang di sekitar planet ini. Qin Yu pertama kali terbang keluar dari planet ini dan kemudian menggunakan teleportasi lebih besar 2 kali sebelum ia tiba di wilayah alam bintang gelap. Di planet di alam bintang gelap yang sangat cocok untuk kehidupan manusia. Ada sungai bunga dan tumbuhan di planet ini. Namun tidak ada orang yang hidup di planet ini selama bertahun-tahun. Hari ini seseorang akhirnya tiba di planet ini. Apa yang sedang terjadi? Qin Yu mengerutkan kening saat dia berdiri di padang rumput. Dia menggunakan kesadaran abadi untuk menutupi seluruh planet dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di planet ini selain dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun di planet ini, yang sangat cocok untuk ditinggali manusia? Mayoritas planet di ruang kosmik ini hancur. Jarang ada planet seindah ini. Daripada tidak ada orang di sini, seharusnya ada banyak orang di sini. Setelah melihat-lihat untuk waktu yang lama, Qin Yu bisa memastikan bahwa tidak ada yang tinggal di planet ini untuk waktu yang lama. Itu karena Qin Yu tidak dapat menemukan sedikit pun jejak manusia di planet ini. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan dapat bertemu seseorang dari alam bintang kegelapan. Qin Yu menggunakan teleportasi besar dan menghilang dari planet yang indah ini. Setelah sebulan, Qin Yu berdiri di tengah-tengah ruang kosmik. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Semuanya di luar ekspektasinya. Seluruh bidang bintang. Qin Yu telah menjelajahi bidang bintang yang terletak di perbatasan alam bintang gelap.
Namun dia tidak dapat menemukan satu orang pun di bidang bintang ini. Menurutku Darkstar Realm memiliki wilayah sekitar 10 bidang bintang atau lebih. Jadi mengapa tidak ada seorang pun di bidang bintang yang terletak di tepi? Qin Yu tidak bisa mengerti. Dan sekarang Qin Yu sudah tiba di bidang bintang baru. Saat menginjakkan kaki di bidang bintang baru, Qin Yu memiliki semacam sensasi yang tak terlukiskan. Dia memiliki firasat bahwa dia akan segera menemukan orang-orang dari alam bintang kegelapan. Setelah hanya setengah bulan Qin Yu telah menggunakan teleportasi lebih besar untuk puluhan kali, Qin Yu berhenti di tengah-tengah ruang kosmik. Dia sedang melihat planet berwarna kuning yang terletak jauh dengan keterkejutan. Ukuran planet berwarna kuning ini memang tidak besar. Seluruh planet itu sepertinya hanya berdiameter beberapa ratus ribu mil. Qin Yu telah menemukan dengan kesadaran abadi setidaknya 10.000 aura orang di planet berwarna kuning ini. Selanjutnya kesadaran abadi dapat melihat dengan jelas penampilan semua orang. Setidaknya Qin Yu telah menemukan bahwa orang-orang di alam bintang gelap juga memiliki hidung, dua telinga, dua mata dan mulut. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dirinya. Sepertinya setiap orang dari alam bintang kegelapan relatif kuat. Jumlah orang yang tinggal di sana juga relatif sedikit. Terserah, aku akan pergi dan memeriksa planet ini dulu. Qin Yu telah memutuskan untuk memasuki alam bintang gelap melalui planet ini di depannya. Teleportasi lebih besar. Qin Yu telah tiba di planet ini. Namun pada saat pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, Qin Yu telah menemukan planet ini memiliki gravitasi yang sangat kuat, tingkat gravitasi yang menakjubkan. Bagaimana bisa gravitasi sekuat ini? Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu hanya dengan santai memeriksa planet ini, sebelum memutuskan untuk memperhatikan dua orang yang paling dekat dengannya, seorang pria dan seorang wanita. Dengan gerakan kakinya, hanya dalam sekejap mata Qin Yu telah menempuh jarak beberapa ribu mil dan tiba di jurang. Namun tepat setelah dia sampai di sini Qin Yu menemukan hal yang mencengangkan. Gravitasi telah berubah. Tepatnya lokasi jurang jika dibandingkan dengan lokasi di mana Qin Yu berada sebelumnya memiliki gravitasi yang berbeda. Meskipun itu planet yang sama, di planet ini memiliki gravitasi yang berbeda. Qin Yu tercengang. Tiba-tiba Qin Yu teringat tuannya Lei Wei. Di kosmos tempat tuannya Lei Wei berasal, dia pernah menggambarkan jenis planet Gravity Gathered Planets. Planet-planet yang berkumpul gravitasi memiliki struktur inti yang khas. Tidak seperti planet biasa, planet yang berkumpul gravitasi memiliki gaya gravitasi dan magnet yang sangat aneh, yang menyebabkan berbagai wilayah di seluruh planet memiliki tingkat gravitasi yang berbeda. Namun lokasi di planet-planet yang berkumpul gravitasi dengan jumlah gravitasi terkecil masih 100 kali lebih kuat daripada lokasi di planet yang cocok untuk ditinggali. Mungkinkah orang-orang dari alam bintang gelap tinggal di planet-planet yang berkumpul gravitasi? Sungguh dunia ini penuh dengan hal-hal luar biasa. Guru telah menulis bahwa planet yang dikumpulkan gravitasi adalah planet yang tidak dapat dihuni. Namun di sini banyak orang tinggal di planet seperti itu. Bahkan ada bayi dan anak-anak. Qin Yu tersenyum. Sebelumnya ketika kesadaran abadi telah menutupi seluruh planet, dia telah menemukan bayi dan anak-anak. Lokasi di mana aku berada sebelumnya hanya memiliki gravitasi 300 kali dari Flowing Mist Star. Namun di sini gravitasi 900 kali dari bintang kabut mengalir. Qin Yu memandang dua orang yang berkelahi satu sama lain dengan kecepatan kilat dan tidak dapat menahan diri untuk melengkapi betapa luar biasanya orang-orang dari alam bintang kegelapan. Dua orang di depannya hanya memiliki kekuatan di sekitar Golden Immortal. Di depan Qin Yu mereka secara alami tidak memadai. Saat keduanya bertarung satu sama lain, mereka juga berbicara satu sama lain tanpa henti. Qin Yu berdiri di sana dan dengan hati-hati mendengarkan setiap kata-kata mereka. Dia berangsur-angsur mengerti apa yang terjadi. Ini benar-benar terlalu biadab. Anggap saja itu nasib burukmu,
Qin Yu tersenyum ringan dan menghilang. Dua orang yang bertarung satu sama lain adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut pendek hitam yang sporty dan kulit putih susu. Tubuhnya lembut seperti satin, namun dia kuat seperti macan tutul. Dia menyerang dengan kakinya seperti kilat. Adapun laki-laki itu, dia memiliki kepala penuh dengan rambut emas yang menyilaukan. Kekuatan ledakan dan mengerikannya mengikuti setiap tendangan, saat dia dengan kuat terus menendang wanita itu. Su Zong, meski kekuatan seranganmu sedikit lebih kuat dariku sekarang, tapi itu masih belum cukup untuk membunuhku. Jangan paksa aku untuk menjatuhkanmu bersamaku, teriak wanita itu. Keduanya telah bertarung satu sama lain selama 6 jam penuh sekarang. Su Zong tertawa. Haha, Xiuya, meskipun aku pernah mengejarmu sebelumnya dan ingin kamu menjadi istriku, tapi sebaiknya kamu tidak berpikir bahwa aku akan bersikap lunak kepadamu karena itu. Segera tinggalkan inti emas, aku akan mengampuni kamu jika kamu meninggalkannya. Dalam mimpimu, Xiuya menegur dengan marah. Seandainya aku tidak bertarung melawan binatang logam itu dan melukai lengan kananku, ketika mencoba mendapatkan inti emas, bagaimana mungkin kamu bisa melukaiku? Inti emas ini adalah sesuatu yang telah saya capai melalui pertarungan dengan hidup saya, jangan berani-berani bermimpi tentang mendapatkannya. Setidaknya kau harus bisa bertahan jika ingin menggunakan inti emas. Karena kau sangat gigih dalam melakukan sesuatu dengan cara yang salah, maka aku akan membantumu dengan kematianmu. Seluruh tubuh Su Zong mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan serangannya sekali lagi meningkat satu lapisan. Jelas bahwa Su Zong ini telah memutuskan untuk membunuhnya. Hati Xiuya dipenuhi dengan kebencian. Jika dia tidak bertarung melawan binatang logam itu, bagaimana dia bisa dipaksa untuk keadaan seperti itu? Namun untuk memesannya dia membutuhkan waktu yang cukup. Tercela. Xiuya semakin membenci sinar matahari ini seperti Su Zong. Tangan dan kaki Su Zong berubah menjadi kabur dan menyerang Xiuya dengan kecepatan tinggi. Bang! Xiuya terbang mundur. Lengan kirinya juga patah. Senyuman jahat muncul di wajah Su Zong. Bang! Telapak tangan dengan santai menabrak wajah Su Zong. Kepala Su Zong diputar-putar. Segera setelah itu telapak tangan itu menangkap kepala Su Zong dan mencengkeram kepala Su Zong. Teknik iblis pencarian jiwa. Mati. Xiuya melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Su Zong telah tersebar, auranya juga hilang. Mencoba menindas seorang wanita membuatmu salah. Apalagi jika Anda ingin merampok dan membunuh wanita yang pernah Anda kejar. Itu membuatmu lebih pantas untuk mati, suara Qin Yu terdengar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.